agama perdamaian, mata nurani Islam, cahaya ilahi. Permata nurani Islam, Engkaulah ya Rasul Muhammad. Salam, salam, salam alaika. Hei, Bu. Pak, Apa? Ibu mau nanya, Ya nanya apa? bener nggak sih katanya kantor kelurahan kita ini ada yang mau ngerusakin? Ya kalau denger-denger sih iya Bu, kalau pastinya nggak tahu. Soalnya Bapak kan juga baru tahu dari Mang Ujang. Tapi ngomong-ngomong siapa sih yang berani mau ngerusakin tempat umum seperti itu? Ya pasti orang yang nggak seneng lah Bu ya, namanya juga pengerusakan. Bisa jadi orang itu nggak seneng sama aparatnya, bisa nggak seneng sama lurah yang sekarang lagi jabat misalnya. Itu kalau pelakunya adalah orang-orang yang dari kampung kita. Tapi kalau pelakunya dari kampung lain ya bisa macam-macam sebabnya itu. Kalau menurut Bapak siapa? Kok menurut Bapak? Memangnya Bapak ini paranormal apa? Dukun gitu? Menurut Bapak ya nggak tahu lah Bu, karena Bapak kan belum kesana, nanti lah Bapak tanyain. Tapi sepertinya kan baru kali ini ada pengrusakan kantor lurah di kampung kita ini, Pak. Dulu-dulu sebelum Pak Burhan menjabat sebagai lurah, kayaknya nggak pernah deh terjadi kerusakan-kerusakan seperti itu. Apa mungkin ada yang sentimen atau ada yang nggak suka dengan cara Pak Burhan memimpin? Ih, Bapak mah, aku malah senyum-senyum sih, orang Ibu tanya bener. Ya, gimana nggak senyum-senyum? Lagi puasa-puasa juga, masih juga menduga-duga Bu. Duga-duga itu kan bisa jadi fitnah. Kalau sudah fitnah, jadi repot lah urusannya, panjang nanti. Nah, jadi Ibu ya lebih baik tenang dulu, nanti Bapak kesana tanyain, begitu udah jelas, baru nanti Bapak kasih tahu sama Ibu. Jeng Nita ini bagaimana sih? Ini bulan puasa, ini bukan gosip, Jeng. Ini adalah kabar yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau keluarganya Pak Burhan itu sekarang sedang diteror, Jeng. Jeng Desi nggak dengar. Siapa yang sudah tega melakukan pengrusakan dan teror di rumahnya Pak Burhan? Kalau saya dengar sih, katanya ada warga yang merasa bahwa lurahnya itu tidak menjalankan syariat. Tapi itu sih seliwir-seliwir yang saya dengar loh, Jeng. Kalau kebenarannya saya belum tahu pasti. Tapi kalau Pak Burhan dan keluarganya diteror, itu pasti, Jeng. Mas Jainal dan Mas Saipul harus mempertanggungjawabkan itu kepada warga. Kami siap Pak Lurah untuk mempertanggungjawabkannya. Toh semata-mata yang kita lakukan ini bukan karena kita berdua, melainkan karena masyarakat ingin syariatnya itu yang ditegakkan, Pak. Syariat yang mana yang mau ditegakkan, Mas? Sebentar. Bapak jangan coba mungkir. Dan jangan emosi, Pak. Karena kami kesini ini karena Pak Yanto. Kami menghormati Pak Yanto. Karena Pak Yanto tidak mau kasus ini masuk ke keamanan. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Permata Nurani Islam yang kali ini akan membahas tema Cegah Radikalisme dan Bangun Moderatisme. Jadi kita harus melihat ini dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisinya Saiful, Iya. yang kedua dari sisinya Pak Lurah. Pak Burhan ya. Ya sebagai Pak Burhan sebagai lurah. Iya. Kalau dari sisi Saiful harusnya dia mengoreksi dulu, menanyakan dulu, mengetahui dahulu kenapa dia tidak mendapatkan jatah yang menurut dia berhak menerimanya. Jangan-jangan menurut Pak Lurah dia tidak termasuk orang yang berhak. Nah, itu dari segi Saiful. Jadi Saiful tidak boleh tiba-tiba karena tidak dibagi lalu kemudian menyusun kekuatan, kemudian melempari rumah Pak Lurah atau melempari kantor Pak Lurah.
Jadi di dalam Islam itu kita harus mencari tahu, mempertanyakan. Ya, kalau begitu juga kalau berita yang datang, ya berita datang kepada kita tentang kita yang dijelek-jelekan, maka kita tidak boleh langsung marah kepada orang yang dikatakan menjelek-jelekan kita. Karena dikatakan oleh Allah, jika datang si fasik bawa berita, maka kamu recheck dulu. Demikian pembahasan kita dalam topik cegah radikalisme dan bangun moderatisme. Saksikan terus Permata Nurani Islam di TVRI. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.